Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Kamala Dewi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. NIM saya adalah 289225005. Dosen pengampu saya adalah Bapak Hendra Permadi STMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan menurut ahli. Pengangguran dalam tenaga kerja yang tersedia menurut ahli-ahli ekonomi klasik bukanlah keadaan yang selalu berlaku dalam perekonomian. Menurut mereka, pengangguran tenaga kerja merupakan keadaan yang berlaku secara sementara saja. Pandangan ini didasarkan kepada dua keyakinan, yaitu pertama, fleksibilitas suku bunga dan tingkat harga akan menyebabkan keseimbangan di antara penawaran agregat dan permintaan agregat tercapai pada pengguna tenaga kerja penuh. 2. Fleksibilitas tingkat upah mengadakan keadaan di mana permintaan dan penawaran tenaga kerja mencapai keseimbangan pada penggunaan tenaga kerja penuh. Kritik pada pandangan John Maynard Keynes. Walaupun di dalam zamannya, ahli-ahli ekonomi klasik selalu juga dijumpai pengangguran yang cukup serius di berbagai negara. Keyakinan tersebut masih tetap belum mengalami perubahan sehingga John Maynard Keynes mengemukakan kritik terhadap pandangan di dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money. Di dalam buku itu, Keynes mengatakan pertama, mengemukakan kritik-kritik terhadap pandangan klasik mengenai kemampuan mekanisme pasar untuk selalu menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh. Kedua, menciptakan suatu teori baru yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang akan menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Teori ini merupakan landasan utama dari analisis makroekonomi yang pada masa kini. Di sini ada corak kegiatan ekonomi subsistem. Kebenaran pendapat ini tidak dapat disangkal dalam suatu perekonomian yang terdiri dari dua sektor di mana penerima pendapatan tidak menabung dan para pengusaha tidak menanam modal. Dalam masyarakat yang seperti itu, sirkulasi aliran pendapatannya adalah seperti yang digambarkan dalam gambar 3.1. Dalam perekonomian seperti itu, nilai produksi yang diciptakan sektor perusahaan akan selalu sama dengan nilai seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga. Mengapa keadaan seperti itu akan diterangkan dalam uraian di bawah ini. Pertama, untuk menghasilkan barang dan jasa, sektor perusahaan harus menggunakan faktor-faktor produksi seperti telah dimaklumi seluruh faktor produksi itu berasal dari sektor rumah tangga. Oleh sebab itu, keseluruhan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yaitu gaji dan upah yang terima tenaga kerja, bunga ke atas modal yang dipinjamkan, sewa yang diperoleh dari tanah dan harta, dan keuntungan pengusaha pendapatan sektor rumah tangga. Nilai seluruh produksi sektor perusahaan adalah sama dengan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Dengan demikian, nilai produksi dalam perekonomian adalah sama dengan nilai aliran 1, yaitu nilai seluruh pendapatan yang diterima sektor rumah tangga. Di samping sebagai penyedia faktor-faktor produksi, sektor rumah tangga merupakan pula konsumen dari barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. Maka sektor rumah tangga akan melakukan pembelian atau pembelanjaan ke atas barang dan jasa yang diproduksikan oleh perusahaan. Hal ini juga telah diterangkan sebelum ini. Di dalam perekonomian subsistem tidak terdapat penabung. Ini berarti seluruh pendapatan sektor rumah tangga akan dibelanjakan. Pendapatan yang mereka terima, yaitu seperti yang ditunjukkan oleh aliran 1, akan digunakan untuk membeli barang dan jasa. Bisa dilihat di aliran 2. Oleh karena rumah tangga tidak menabung, nilai pengeluaran rumah tangga seperti aliran 2 adalah sama dengan nilai pendapatannya seperti aliran 1. Dan apabila sektor perusahaan menaikkan produksinya, maka pendapatan faktor-faktor produksi dan seterusnya pendapatan sektor rumah tangga akan mengalami kenaikan yang sama besarnya dengan nilai produksi sektor perusahaan. Karena sektor rumah tangga tidak melakukan penabungan dan pengeluaran sektor rumah tangga akan mengalami kenaikan yang sama besarnya dengan kenaikan keseluruhan produksi.
Corak kegiatan perekonomian modern. Dalam perekonomian yang lebih maju, penerima pendapatan akan menyisihkan sebagai pendapatan mereka untuk ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada para pengusaha dan mereka akan menggunakan tabungan itu untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang-barang modal. Investasi yang akan menambah jumlah barang-barang modal yang akan tersedia dan meningkatkan kemampuan perekonomian itu menghasilkan barang-barang kebutuhan masyarakat sebagai balas jasa kepada kesediaan para penerima pendapatan untuk menabung. Sebagian dari pendapatan mereka, pengusaha akan membayar bunga ke atas seluruh tabungan yang disediakan oleh sektor rumah tangga. Dalam perekonomian seperti yang diasumsikan ini, sirkulasi aliran pendapatan ada seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3.2. Dalam gambar itu ditunjukkan bahwa sebagian dari pendapatan sektor rumah tangga ditabung di lembaga-lembaga keuangan seperti aliran 3, dan oleh lembaga-lembaga ini tabungan sektor rumah tangga dipinjamkan pada para penanam modal seperti aliran 4, dan para penanam modal atau investor akan meminjam dan menggunakan tabungan tersebut untuk membeli barang-barang modal dari sektor perusahaan, dan bunga ini ditunjukkan oleh aliran 2. Kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Di dalam usahanya ini, antara lain Keynes menunjukkan beberapa kelemahan dari pandangan ekonomi klasik yang telah diterangkan sebelum ini. Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa pengguna tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal ini disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang ada dalam perekonomian. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan di antara Keynes dan ahli ekonomi klasik ini bersumber dari perbedaan pendapat mereka dalam dua personal seperti berikut. Pertama, faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. Kedua, sifat-sifat berkaitan di antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Uraian dalam bagian ini akan menerangkan 4 isu sebagai berikut. Pertama, pandangan Keynes mengenai tingkat tabungan investasi. Kedua, perbandingan pandangan klasik dan Keynes mengenai faktor utama yang menentukan tabungan. Ketiga, pandangan Keynes mengenai penentu suku bunga. Keempat, pandangan Keynes mengenai penentu tingkat upah. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan rumah tangga. Di sini pertama ada kekayaan yang terkumpul sebagai akibat dari pendapatan harta warisan atau tabungan yang banyak sebagai akibat usaha di masa lalu, maka seseorang berhasil mempunyai kekayaan yang cukup. Kedua, ada suku bunga. Suku bunga dapatlah dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Pada suku bunga yang rendah, orang tidak begitu suka membuat tabungan karena mereka lebih baik melakukan pengeluaran konsumsi dari menabung. Sikap hemat. Berbagai masyarakat mempunyai sikap yang berbeda dalam menabung dan berbelanja. Ada masyarakat yang tidak suka berbelanja berlebih-lebihan dan lebih mementingkan tabungan. Keempat, keadaan perekonomian. Dalam perekonomian yang tumbuh dengan teguh dan tidak banyak pengangguran, masyarakat berkecenderungan melakukan pengeluaran yang lebih aktif. Mereka mempunyai kecenderungan berbelanja lebih banyak pada masa kini dan kurang menabung. Kelima, distribusi pendapatan. Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya tidak merata, lebih banyak tabungan akan diperoleh dalam masyarakat yang demikian. Pendapatan nasional dinikmati oleh segolongan kecil penduduk yang sangat kaya, dan golongan masyarakat ini mempunyai kecenderungan yang tinggi, maka mereka menciptakan tabungan yang banyak. Keenam, tersedianya tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Program dana pensiun dijalankan di berbagai negara. Ada negara yang memberikan pensiun yang cukup tinggi kepada golongan penduduknya yang telah tua. Apabila pendapatan dari pensiun besar jumlahnya, para pekerja tidak terdorong untuk melakukan tabungan yang banyak pada masa bekerja, dan ini menaikkan tingkat konsumsi.
Pengertian investasi. Istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dalam praktiknya, dalam usahanya untuk mencatat nilai penanam modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu sebagai investasi atau pembentukan modal atau penanam modal meliputi pengeluaran berikut. Pertama, pembelian berbagai jenis barang modal yaitu mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Kedua, pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. Ketiga, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Jumlah dari ketiga jenis komponen investasi tersebut dinamakan investasi bruto, yaitu meliputi investasi untuk menambah kemampuan memproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang telah didepresiasikan. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai depresiasi, maka akan didapat investasi neto. Penentu tingkat investasi berbeda dengan yang dilakukan oleh para konsumen atau rumah tangga yang membelanjakan bagian terbesar dari pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Penanaman modal melakukan investasi bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, tapi untuk mencari keuntungan. Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah: pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Kedua, suku bunga. Ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Keempat, kemajuan teknologi. Kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Aliran pendapatan dan keuangan. Aliran pendapatan dan pengeluaran campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Ketiga jenis aliran baru tersebut adalah: pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pemerintah. Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama. Kedua, aliran baru yang kedua adalah pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. Aliran yang ketiga adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran ini timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga. Jenis-jenis pajak. Secara garis besarnya, berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada 2 golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung berarti jenis pemungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dan dikenakan ke atas pendapatan mereka dinamakan pajak langsung, yaitu pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Kedua, pajak tak langsung. Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Salah satu jenis pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor. Biasanya pada akhirnya yang dapat menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Yang mulai membayar pajak adalah perusahaan-perusahaan yang mengimpor barang. Akan tetapi, pada waktu menjual impor tersebut, pengimpor akan menambahkan pajak impor yang dibayarnya dalam menentukan harga penjualan. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Pertama, pajak regresif. Sistem pajak yang presentasi pemungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenai pajak menjadi bertambah tinggi dinamakan pajak regresif. Dalam sistem ini, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut melalui bagian yang tinggi dari pendapatan tersebut. Tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin kecil persentase pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan.
Nilai pajak yang sama besarnya tanpa memperhatikan pendapatan seseorang dapat digolongkan sebagai pajak regresif. 2. Pajak proporsional. Presentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi, dinamakan pajak proporsional. Dalam sistem pajak tersebut, ini tidak dibedakan di antara penduduk yang kaya atau miskin, dan di antara penduduk yang kaya atau miskin, dan di antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Mereka harus membayar pajak menurut presentasi yang tetap. Walau bagaimanapun, dalam nilai nominalnya, makin tinggi pendapatan atau kekayaan, makin tinggi pula jumlah pajak yang akan dibayar. Ketiga, pajak progresif. Sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat dinamakan pajak progresif. Berikut adalah satu contoh hipotesis dari pajak progresif pendapatan yang dipajak presentasi pajak. Pendapatan yang dipajak pertama sampai 500.000 itu presentasi pajaknya 2%. Kedua, 501.000 sampai 2 juta itu presentasi pajaknya itu 4%. Ketiga, 2.100.000 sampai 5 juta itu pajaknya 10%. Keempat, lebih 5 juta pajaknya itu presentasi pajaknya 20%. Pajak progresif menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan itu milik saya sendiri dan terlebih itu menurut Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.